Di tengah cuaca buruk yang berkabut dan medan yang berat, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban di kedalaman 600 meter. Tim SAR bahu-membahu menarik tali seling yang sudah diturunkan menjaga korban Juliana Marins yang terperosok di jurang wilayah Cemara Nunggal, Gunung Rinjani, NTB. Tim SAR merencanakan mengevakuasi menuju RS Bayangkara, Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan helikopter. Namun cuaca tidak memungkinkan untuk menerbangkan helikopter. Jenazah langsung dibawa ke posko SAR gabungan di Sembalun dan selanjutnya ke Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB di Mataram untuk diotopsi. Korban dari hasil informasi dilaporkan telah dapat dievakuasi dari kedalaman 600 meter menuju ke LKP. Dan karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, awalnya kita ingin melaksanakan evakuasi secepat mungkin dengan menggunakan pesawat heli, dan itu menjadi alternatif pertama. Ternyata karena cuaca tidak memungkinkan korban, akhirnya kita menggunakan transportasi jalan darat untuk kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Pemilik nama lengkap Juliana de Souza Pereira Marins adalah seorang traveler influencer yang kerap membagikan kegiatannya di media sosial. Inilah video terakhir Juliana Marins yang dibuat seorang turis asal Italia saat mendaki Gunung Rinjani. Sebagai travel influencer, Juliana tengah melakukan perjalanan keliling Asia sejak Februari 2025. Negara-negara yang dikunjunginya adalah Filipina, Vietnam, dan Thailand sebelum tiba di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Sebelumnya, saudara, akibat insiden ini banyak warganet Brasil yang menulis komentar di media sosial Presiden Prabowo Subianto. Mereka menulis kalimat "Salve Juliana" atau berarti "selamatkan Juliana". Warganet Brasil minta pemerintah Indonesia mengevakuasi Juliana. Sebelumnya, saudara, kejadian tragis yang menimpa pendaki asal Brasil menjadi pelajaran dan catatan bagi porter dan pemandu di pendakian kawasan Sembalun, Gunung Rinjani. Mereka berharap pendaki menyiapkan diri sebelum dan saat melakukan pendakian ke Rinjani, mengingat medan pendakian menuju puncak harus melewati jalur ekstrim dan butuh kehati-hatian. Kalau nanti kan kalau nggak ada porter pas naik ke summit itu kan susah, nggak ada yang jagain tenda, alat-alat camping gitu kan. Karena di atas banyak kera ya. Persiapkan diri, hati-hati, siapkan perlengkapan, dan juga jangan lupa bawa air. Air yang penting ya. Penting air, keselamatan, yang penting safety lah. Sudah ada jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati yang saat ini berada di pintu pendakian Sembalun, Rinjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Fitri. Fitri, bagaimana proses evakuasi jenazah dari pos Sembalun ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat di pagi hari ini? Seperti apa perkembangannya? Ya, di semalam jenazah dibawa menggunakan ambulan yang dikirimkan oleh Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB di Mataram. Jenazah melalui jalur Sembalun menuju ke kota Mataram. Dan sesampai di Rumah Sakit Bayangkara, kemudian jenazah dimasukkan ke dalam ruang otopsi karena memang otopsi akan dilakukan pada pagi hari ini, Adisti, dan semua pihak di Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat tengah mempersiapkan proses autopsi yang dilakukan terhadap jenazah WNA Brazil ini. Dan proses autopsi ini memang dia harus dilakukan karena merupakan SOP, dan ini sudah dibicarakan dengan pihak kedutaan Brazil yang ada di Indonesia. Dan saat ini pihak keluarga juga akan menuju ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menemui pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga pihak Rumah Sakit Bayangkara dalam proses penanganan otopsi yang dilakukan pada pagi hari ini. Oke, jadi saat ini proses otopsi akan segera dilakukan di pagi hari ini terhadap jenazah dari Juliana Marins. Terakhir, dengan semuanya sudah selesai proses evakuasi,
apakah Balai Taman Nasional Gunung Rinjani sudah membuka kembali seluruhnya untuk jalur pendakian atau seperti apa, Fitri? Ya, Disti, sebelum saya menjelaskan ke arah itu, saya juga ingin mengabarkan kepada Anda bahwa setelah proses otopsi nanti berlangsung, jenazah langsung akan diberangkatkan ke Bali melalui jalur darat, dan dari Bali jenazah dari Juliana ini akan diterbangkan menuju ke negaranya, dan semua proses pemulangan ini akan dibiayai dan diurus oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan Adisti, untuk catatan atau beberapa hal yang menjadi evaluasi dari pihak Taman Nasional Gunung Rinjani adalah bahwa proses pendakian yang dilakukan oleh wisatawan, baik wisatawan asing maupun wisatawan domestik, akan tetap mengingatkan mereka untuk selalu menjaga safety atau keamanan mereka menuju ke puncak atau ketika mereka melakukan pendakian. Dan kemarin memang sempat pihak Taman Nasional Gunung Rinjani menutup jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani karena adanya proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan yang ada di Sembalun ini. Dan untuk hari ini kami mendapatkan informasi bahwa kemungkinan besar jalur pendakian menuju puncak Rinjani akan dibuka seperti biasa dan normal kembali, sehingga para pendaki bisa menuju puncak Gunung Rinjani maupun ke Danau Segara Anak. Hanya saja mereka diingatkan untuk tetap berhati-hati mengingat kondisi cuaca yang tiba-tiba bisa berkabut, tiba-tiba bisa hujan di lokasi ini. Dan semua pendaki diharapkan untuk selalu menjaga kondisi mereka sebelum melakukan pendakian atau summit. Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Fitri Ramawati yang saat ini berada di pintu pendakian Sembalun Rinjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Fitri.